Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati, NPM 5423221019, Bisnis Farmasi, Magister Farmasi Universitas Pancasila. Kali ini saya akan membahas mengenai Prime Hospital terkait tugas SCM kelompok 4 hospital, yaitu tugas pribadi, manajemen inventory, dengan ODO. Di sini, pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita masuk pada sistem SOD ya, yaitu 143.98.253. Kemudian kita cari paling bawah, yaitu Magister Farmasi batch 7, kelompok 4, yaitu hospital. Selanjutnya, kita akan login pada database Premier Hospital dengan email admin dan password admin, kemudian kita ketik login. Selanjutnya, di sini kita akan masuk pada My Dashboard, akan tampil di pojok kanan atas adalah user dari All My PCS, kemudian My Company Chicago, dan Premier Hospital. Kita make sure bahwa kita mengklik Premier Hospital ya teman-teman. Setelah kita mengklik Premier Hospital, kemudian kita bisa masuk pada menu dari aplikasi. Di sini akan tampil pada aplikasi adalah Inventory, Sales, Purchase, Accounting. Di sini kita harus make sure kembali bahwa semuanya sudah teraktivasi ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuk pada daftar akun Premier Hospital dalam inventory. Di sini akan terlibat 4 modul, yaitu purchasing, gudang, kepala keuangan, dan kasir. Pada purchasing, menggunakan modul inventory atau purchase dengan user purchasing at premier.com dengan akses proses RFQ, PO, input nomor lot, dan kadaluarsa serta penerimaan barang. Kemudian untuk menu gudang, di sini menggunakan modul inventory dengan user gudang at premier.com untuk mengakses monitoring stok, notifikasi stok minim, dan penerimaan barang masuk. Kemudian adalah kepala keuangan dengan menggunakan modul accounting. Di sini menggunakan user keuangan at premier.com. Aksesnya dapat melakukan verifikasi pembayaran dan pembayaran ke vendor, pembukuan, dan laporan keuangan serta cash flow. Yang terakhir adalah kasir, menggunakan modul accounting atau point of sales. Di sini usernya adalah kasir at premier.com dengan akses penerimaan pembayaran dari pasien, kemudian validasi invoice pasien, serta cetak kwitansi untuk pasien. Tahap awal dalam manajemen inventory ini, yang pertama adalah pendataan kontak vendor oleh purchasing, kemudian tahap kedua adalah inventarisasi obat dan alkes oleh gudang obat, kemudian yang ketiga adalah bisnis proses inventory di mana akan dilakukan pembelian barang dengan membuat orderan oleh purchasing sendiri terhadap vendor, kemudian dilakukan validasi penerimaan barang oleh gudang dan pembuatan invoice oleh accounting. Di sini pendataan kontak vendor oleh purchasing akan tampil pada menu purchase. Pada modul ini sudah tampil KLB Pharma, Binasan Prima, dan Kimia Pharma. Daftar rekanan registrasi prinsipal farmasi Primia Hospital adalah sebagai berikut. Kemudian untuk daftar rekanan distributor farmasi Primia Hospital adalah sebagai berikut. Untuk yang kedua adalah inventarisasi obat dan alkes oleh gudang. Di sini pada modul inventory dapat kita lihat bahwa kategori stok adalah centang paling bawah adalah medicine dan kemudian medical equipment. Untuk medicine sudah dibuatkan master obat sebanyak 8 produk. Kemudian untuk medical equipment atau bahan medis habis pakai, di sini sudah di-create 4 produk. Selanjutnya adalah bisnis proses. Bisnis proses inventory adalah yang pertama monitoring, di mana di sini akan fokus pada minimum dan maksimum pada stok. Di sini dilakukan pemantauan persediaan yang telah dibawa minimal stok untuk dilakukan pembuatan purchase order oleh bagian pengadaan. Selanjutnya adalah permintaan RFQ dan pembuatan purchase order kepada PBF. Di sini akan terbit RFQ dan PO PBF, di mana dapat melakukan permintaan RFQ ke PBF atau vendor untuk diubah menjadi PO setelah disetujui oleh manajemen. Selanjutnya adalah penerimaan barang berdasarkan purchase order. Di sini tahap ini akan dilakukan penerimaan obat dari PBF yang datang, kemudian memvalidasi sehingga diterima dan tercatat secara sistem. Kemudian penerimaan invoice dari PBF oleh bagian accounting dengan melakukan pengimpunan loss number sesuai dengan obat yang diterima. Selanjutnya adalah pembayaran oleh bagian accounting. Di sini, bagian accounting akan melakukan pembayaran ke PBF sesuai dengan biaya purchase order dan barang yang diterima oleh bagian gudang. Pertama-tama kita masuk pada Premier Hospital dengan database-nya, email purchasing, dan password-nya. Kemudian kita login. Oke, setelah itu, setelah masuk pada purchasing, kemudian kita ada menu discuss, kita pilih purchase. Kemudian kita buat request for quotation. Kita buat klik new. Di sini kita akan memesan produk ditujukan kepada PT Binasan Prima. Kita pastikan currency-nya sudah IDR ya teman-teman. Kemudian tanggal orderannya ada tanggal 24 Juni. Kemudian di deliver kepada Premier Hospital. Kemudian untuk produknya kita add produk. Untuk berdasarkan skenario, kepada PT Binasan Prima kita akan memesan beberapa produk obat dan alkes. Di sini untuk obatnya adalah Sanol. Kita akan memesan sebanyak 1000 tablet. Kemudian kita tambahkan lagi produk, yaitu Volapik. Kita akan memesan sebanyak 1000 tablet. Selanjutnya kita akan Volapik.
pelapis tablet, kita akan memesan sebanyak 1000 tablet. Kita gunakan satuan terkecil ya teman-teman. Kemudian untuk produk selanjutnya, kita tambahkan Benadryl sirup, kita masukkan kuantiti sebanyak 50 botol. Kemudian kita mau mengorder untuk alkesnya adalah infuset. Infusetnya mau memesan sebanyak 40. Kemudian kita tambahkan lagi produk untuk infus RL. Ini kita mau order sebanyak 60. Kemudian kita tambahkan lagi produk infus NS sebanyak 40. Kemudian kita tambahkan lagi untuk alkesnya adalah siring 3 ml, kita pesan satu box isi 500. Kemudian kita tambahkan lagi siring 50 cc sebanyak 100. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian setelah kita buatkan seperti ini, kemudian kita melakukan send by email. Di sini kita tujukan kepada PT Binasan Prima, kemudian di send. Setelah itu kita mengklik confirm order. Nah, setelah itu PO akan segera terkirim kepada PT Binasan Prima. Kemudian kita log out, kita kembali ke gudang, kita masuk gudang, kemudian kita masukkan passwordnya, login. Di sini kita sudah masuk pada gudang, menu gudang. Kemudian modul gudang, kita cari inventory, kita klik inventory. Di sini akan tampil overview dari inventory gudang, yaitu receipt. Kemudian kita klik. Setelah itu kita klik kembali. Kita melakukan kita klik, kemudian kita reset dulu. Untuk seperti ini kuantitinya. Kita memvalidasi produk-produk yang datang dari PT Binasan Prima kepada Rumah Sakit Premier Hospital sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 obat. Kemudian kita lakukan validate. Nah, setelah itu proses menjadi done. Ini saya akan buat reordering rules. Samuel tablet adalah 4.000, minimal kuantitinya adalah 2.000 tablet, kemudian maksimumnya adalah 5.000. Kemudian untuk Benadryl sirup adalah 20, maksimumnya adalah 100. Kemudian untuk polapipnya sama, dia 2.000, 200, 1.000, ini 200 ya, ini 1.000. Kemudian untuk infus RL-nya saya rubah, minimal kuantiti 20, maksimum kuantitinya 60. Ini saya masukkan infus NaCl sama, dia 20 untuk minimum kuantitinya dan maksimumnya adalah 40. Kemudian dari sini kita bisa melihat lead times-nya ya teman-teman ya. Vendor lead time-nya adalah 1 hari. Kemudian untuk forecast-nya di sini untuk FL kita bisa lihat ya teman-teman. On hand-nya sebelumnya ada 105.
income-nya belum ya. Kita akan melakukan order RL Sunday banyak 60 botol. Confirm. Untuk ini kita confirm. Ini replenishment-nya have been generate DPO 39 ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. 39 RL Sunday standby email. Kemudian kita save produk, validate, dan ya teman-teman ya. Oke, dari PO ini, PO 0039 sudah ada penerimaan invoice RL Sunday sebanyak 60. Kemudian kita bisa lihat kembali untuk login purchase. Di sini perbedaannya adalah ketika kita melakukan pembuatan PO secara manual dari bagian purchase. Di sini kita masukkan satu persatu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah PO pada P038, sedangkan pada PO 039 itu kita menggunakan request for quotation-nya menggunakan reordering rules. Ini kalau kita coba meng-create bill ya, PO 039. Yang dulu kita masuk pada purchase. Kemudian testing, kita lakukan kita mau melakukan pembayaran ya teman-teman ya. Yes, kita mau masukkan pada PO 38 ini. Kemudian kita create bill. Di sini invalid operation. Disebutkan bahwa no journal could be found in company premium for any of this type purchase. Pada kelompok kami memang tidak mengalami kesulitan dalam proses pembayaran barang datang kepada accounting karena tidak lengkapnya jurnal dari purchasing itu sendiri. Begitu juga untuk pada saat kita mau meng-create invoice dari bagian inventory juga kami mendapatkan kendala karena tipe jurnal dari inventory itu kami tidak mendapatkannya. Sehingga untuk proses pembayaran kepada vendor untuk diteruskan kepada accounting itu belum bisa kami selesaikan. Untuk mau melakukan transfer kepada apoteker, pasiennya nanti adalah Ibu Nia. Nah, di sini kita akan meng-create obatnya adalah Sanol berdasarkan step. Sanol, Olafit 30 dan Sanadril sirup 1 botol. Di sini kita mau melakukan transfer kepada apoteker dari gudang. Kemudian kita klik Marks to do. Di sini akan terbentuk prime internal kepada kontaknya adalah apoteker sendiri. Dalam hal ini adalah instalasi farmasi untuk pasien Nia. Kemudian kita lakukan validate. Nah, dari sini sudah terbentuk dan ya teman-teman. Nanti kita akan bisa mengecek pada delivered. Nah, di sini statusnya adalah prime-nya itu adalah out, stoknya adalah out. Sudah diserahkan kepada farmasi ya. Kemudian dari sini farmasi bisa membilling kepada pasien Nia, kemudian dapat melakukan sign. Di sini untuk Adobe Your Senior. Nah, itu jadi dari sini kita bisa melakukan, jadi pasien bisa belum menerima obat, pasien akan menandatangani dari si invoice tersebut. Kemudian kita create,